Bab 77. Semuanya berlutut. Di perjamuan, semua orang melihat ke arah pintu. Dari luar terlihat ada 3 orang yang sedang berjalan masuk. Salah satunya adalah Max Ye, pimpinan Qianjun. Salah satunya adalah Patrick Gu, pemilik base menu restoran. Dan yang lainnya adalah Fang Yongji, pimpinan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang memiliki gelar dokter jenius pertama di Jiangzhou. Status ketiga orang ini di Jiangzhou semuanya berdiri di puncak piramida. Max Ye, kepala keluarga dari keluarga Ye di kota Jingdu, yang bisa membuat keluarga Xiao dari 4 keluarga besar bangkrut. Patrick Gu, orang yang sangat rendah hati, tetapi energinya juga luar biasa. Fang Yongji, statusnya ini bahkan lebih luar biasa. Jiangzhou terkenal dengan kota kedokteran, dan dia adalah seorang dokter jenius. Di dunia ini, semakin kaya seseorang, maka mereka akan semakin takut mati. Bisa dikatakan bahwa jumlah energi setiap orang yang hadir belum tentu sebesar Fang Yongji. Mereka bertiga datang dan menjadi fokus semua orang yang hadir. Siapa yang berkata omong kosong? Siapa yang berani berbicara tidak-tidak kepada Nona Klu? Siapa yang berbicara omong kosong? Mereka bertiga datang dan mengamati semua orang yang hadir. Tempat perjamuan besar langsung menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Apa yang salah dengan semua ini? Mengapa ketiga tokoh hebat ini membantu Klutang? Dan Klutang juga terlihat cukup terkejut dengan semua ini. Max Ye masih terbilang masuk akal, Kingston Ji yang pernah menyelamatkannya. Tapi Patrick Gu, dokter jenius Fang, dia tidak ada hubungannya dengan 2 orang ini. Melihat kehadiran 3 tokoh besar, Leon Zhang kehilangan kesabaran dalam sekejap. Dia langsung melangkah mundur dan berdiri di tengah kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena ketakutan. Pada saat ini, dia berani berbicara omong kosong. Hanya satu Max Ye yang membuat keluarga Xiao bangkrut. Meskipun aset keluarga Zhang lebih tinggi daripada 4 keluarga besar, tetapi keluarga Zhang juga tidak bisa menyinggung 3 orang ini. Mereka bertiga datang, dan Max Ye menatap Klutang yang sedang menangis. Dengan sentuhan hormat di wajahnya, Nona Klu. Patrick Gu juga sedikit membungkuk, Nona Klu. Drap. Fang Yongji, pimpinan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dokter jenius terkenal di Jiangzhou, langsung berlutut di lantai. Klutang yang ketakutan ini, tubuhnya sedikit mundur. Kingston Ji yang membantu Klutang tepat waktu, memandang Fang Yongji yang berlutut di lantai, dan mengangkat alisnya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti istriku. Setelah itu seluruh ruangan sunyi seketika. Mata semua orang terbelalak tidak percaya. Dia adalah pimpinan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dokter jenius Jiangzhou. Dikatakan bahwa Fang Yongji hanya bersedia memeriksa 3 pasien sehari, dan orang kaya pun bahkan jika membuat janji bertemu, harus menunggu sampai 3 tahun lamanya. Dokter jenius terkenal Fang berlutut di depan Klutang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mendengar kata-kata Kingston Jiang, Fang Yongji berdiri, menyeka keringat yang muncul di dahinya, dan langsung meminta maaf, Nona Klu, aku minta maaf, maaf karena sudah membuatmu takut, aku benar-benar menyesal. Fang Yongji terus meminta maaf. Keluarga Tang semakin tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Sejak kapan kekuatan Klutang menjadi begitu besar? Bagaimana semua orang besar ini bertemu dengannya seolah-olah mereka bertemu Raja Xiaoyao saja? Kingston Jiang juga memandang Dr. Fang. Dia tidak menyangka jika Fang Yongji yang disebutkan oleh Klutang sebelumnya, sebenarnya adalah bos hantu, bos jaringan intelijen bawah lantai. Ini sangat menarik. Max Ye melihat sekeliling. Matanya menyapu semua orang satu persatu tanpa terlewat satupun. Menyapu sekilas, semua orang yang terlihat mundur secara naluriah. Katakan, kenapa semua diam saja? Max Ye mulai berteriak, Nona Klu adalah orang yang terhormat di antara kalian semua, bagaimana bisa kalian merendahkan dan memakinya begitu saja? Cepat maju. Patrick Gu juga melirik orang-orang dengan wajah dingin, berdiri sekarang.
berlutut dan akui kesalahan kalian, masih ada kesempatan bagi kalian untuk menyesalinya, jika tidak. Ada ancaman kejam melekat di wajahnya. Ini membuat takut banyak orang. Patrick Gu jelas bukan hanya sekedar mengatakan omong kosong, begitu dia marah, seluruh Jiangzhou mungkin akan bergetar. Fang Yongji tidak berani menatap Kingston Jiang sedikitpun. Dia langsung mengalihkan pandangannya, memandang orang-orang, dan berteriak dengan dingin, siapa tadi yang membicarakannya? Cepat maju. Diana Lin memandang ketiga orang ini, keningnya terlihat sedikit mengernyit. Tampaknya ketiga orang ini sudah mengetahui identitas Kingston Jiang, dan mereka sangat ingin memberi kelutang langkah awal, ini untuk menyenangkan Kingston Jiang. Sebagai tuan rumah perjamuan hari ini, bagaimana dia bisa tidak melakukan apapun? Dia datang ke sisi kelutang, meraih tangannya, mengamati orang-orang di perjamuan, dan mengatakan kata demi kata dengan penuh ketegasan, "Klu itu teman baikku, kalian merendahkannya di acara ulang tahunku. Itu berarti kalian tidak menganggap keberadaanku di mata kalian. Ada kamera pengawas di sini, jika ada yang mengatakan sesuatu, aku akan meminta seseorang memeriksa kamera pengawas. Jadi lebih baik maju dan akui saja semuanya." Melihat adegan ini, mereka yang mengatakan semua hal itu sebelumnya benar-benar ketakutan. Brak. Saat ini, ada seseorang yang tidak tahan dengan tekanan yang dibawa oleh beberapa orang besar, langsung berinisiatif dan berlutut di lantai, terus-menerus bersujud dan tidak bergeming. Ini adalah pimpinan dari sebuah grup, yang bernilai ratusan juta. Dia adalah sosok orang besar. Pada saat ini, dia berlutut di lantai seperti anjing mati. Kelutang ketakutan setelah melihat pemandangan ini. Namun, dia ditarik oleh Kingston Jiang dengan satu tangan dan oleh Diana Lin dengan tangan lainnya. Dia melihat ke sisi kiri dan kanan. Melihat Diana Lin, lalu melihat Kingston Jiang. Tatapan wajah cantiknya menunjukkan kebingungan. Mungkinkah pria bertopeng itu lagi? Jika ada satu orang berlutut, maka pasti akan ada orang kedua. Max Ye, Patrick Gu, dan Diana Lin, ketiganya berasal dari kota Jingdu dan mereka semua adalah orang yang berasal dari keluarga besar. Max Ye menghancurkan keluarga Xiao. Kemunculan mereka bertiga juga sepadan. Mereka yang berbicara kasar semuanya berdiri dan berlutut di lantai dengan sukarela. Brak! Satu demi satu mulai berlutut. Dalam sekejap, sekitar 20 orang berlutut di lantai. Melihat pemandangan ini, Graham Tang pun ikut panik. Karena, dia juga membicarakan kelutang. Namun, setelah sedikit panik, dia menjadi tenang kembali, berdiri, dan menunjuk ke beberapa orang besar yang sudah berlutut di lantai. Beberapa orang besar ini bahkan memiliki bisnis yang lebih besar dari keluarga Tang. Dia menunjuk ke mereka dan berteriak, "Orang seperti kalian, berani-beraninya menindas keluarga Tangku." Namun, Kingston Jiang berjalan mendekat dan menendang lututnya. Brak! Graham Tang langsung berlutut di lantai. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Graham Tang sangat marah kali ini. Kingston Jiang berkata dengan ringan, "Baru saja, sepertinya kamulah yang membicarakannya yang paling keterlaluan. Aku adalah sepupu Klu." Sebelum Graham Tang selesai berbicara, Kingston Jiang sudah kembali menendangnya sampai teronggok ke lantai. Segera setelah itu, Kingston Jiang menunjuk ke Claudi Tang. Claudi Tang seketika langsung gemetaran, dan buru-buru menarik Jordan Liu ke samping, dengan sedikit kengerian di wajahnya. Suamiku. Apakah kamu ingin keluarga Liu terpengaruh? Cepat berlutut." Jordan Liu mengayunkan tangannya memukulnya. Claudi Tang dipukul sampai menangis. Dia melirik Rilan Tang dan melihat wajah Rilan Tang, dia gemetar karena kaget dan mau tidak mau berjalan mendekat dan mulai berlutut. Pada saat ini, sudah ada lebih dari 30 orang yang berlutut di lantai. Hanya satu orang yang tidak berlutut. Dan itu adalah Leon Zhang. Leon Zhang berdiri di samping, tidak berlutut, atau lebih tepatnya tidak bersedia berlutut. Jika dia berlutut, maka reputasi keluarga Zhang benar-benar hancur. Tetapi jika tidak berlutut,
tokoh-tokoh besar ini akan dimintai pertanggungjawaban, dan keluarga Zhang tidak akan bisa bertahan. Setelah menimbang pro dan kontra yang muncul di benaknya, dia memutuskan untuk berlutut di lantai. Semua teman sekelasnya bahkan terkejut dengan sikapnya yang seperti ini. Ketua kelas juga berlutut. Klu Tang. Sebenarnya siapa Klu Tang ini? Pesta ulang tahun malah berubah menjadi ajang berlutut. Klu Tang melihat pemandangan ini di depan matanya, otaknya seketika langsung kosong. Dia panik dan tidak tahu bagaimana harus bersikap dan menghadapi mereka semua. Max Ye memandang Rilan Tang, menunjuk ke arahnya, dan berkata, "Kamu juga membicarakannya kan?" Setelah mendengar ini, tubuh Rilan Tang bergetar. Melihat Klu Tang, wajahnya tenggelam dalam, mengatakan, "Klu Tang, apakah kamu ingin kakek berlutut untukmu?" Klu Tang panik, dan buru-buru berkata, "Kakek, tidak perlu, kakek tidak perlu melakukannya." Bersambung.